Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari yaitu bagaimana sikap kita yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebab banyak pengajar-pengajar dalam gereja yang mengatakan jikalau kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, misalnya nilainya 1 juta, maka Tuhan akan melipat gandakan, mengembalikan 2 kali lipat. Tuhan akan memberkati, membuat kamu makmur, membuat kamu sukses, dan lain-lain. Nah, sehingga jemaat mereka berpikir, jikalau saya berikan persembahan kepada Tuhan, dalam hatinya ada mengharapkan imbalan. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Nah, ini adalah sebuah pengajaran yang sesat, yang keliru. Dan saya akan perlihatkan salah satu video yang dimana seorang pengajar dia berusaha membawa jemaat pada teologi kemakmuran dengan menantang jemaat agar memberikan persembahan dengan nilai tertentu. Maka lihat, Tuhan akan memberkati berlimpah hidupmu, bahkan bisa melipat gandakan. Nah, mari kita lihat videonya terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan memberikan tanggapan berdasarkan firman Tuhan, bagaimana sikap yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Of prosperity. Tapi saya mau bawa saudara itu masuk ke dimensi kemakmuran. I want people who will give God a seed of $2,000. Saya mau tantang saudaraku, orang yang mau kasih benih $2.000 as a size for your next level. Ini adalah satu pengorbanan saudaraku untuk next berikutnya, level berikutnya. One day, I went for a meeting. I got $5,000. Saya pergi ke satu tempat di mana waktu itu saudaraku, Tuhan berkati saya dengan $5.000. The Lord told me, Tuhan katakan ke saya, give all of that money to the church. semua $5.000 itu kasih ke gereja. I said, eh? Saya katakan, Tuhan, ha? Is it the devil speaking? Iblis bicara nih. Anything that does not cost you is not sacrifice. Sesuatu yang tidak sampai ngena di hati itu bukan satu pengorbanan, saudara. Your sacrifice will leave your hand, but does Yang- not leave your life. Yang namanya pengorbanan itu akan mengangkat hidup. Giving is living, and living is giving. That's the nature of God. Giving itu living, memberi itu kehidupan, saudaraku. Itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Stingy people can never connect with financial grace. Stingy people. Orang-orang yang pelit itu nggak bisa connect di dalam anugerah ini. So if you're here, you want to do that, come, I want to pray for you. Kalau saudara datang di sini dan tahu Tuhan gerakkan saudara lakukan itu, As maju I ke count depan 1 saudara. to 5. 1, Saya hitung ya saudaraku. 1, 2, 3. Run. 3. Lari Run. cepat You want to say, saudaraku. God, I'm giving this sacrifice into Saudara yang this, mau dipakai Tuhan untuk melakukan ini, into this church. menabur di gereja ini. I think there are still some flaws you have not finished. Saya rasa di sini belum selesai ya. Yes, there are some Kita masih flaws. kita that masih needs to be membangun finished. saudaraku, membangun tempat ini. $2,000, come, come. Saudara yang Tuhan gerakkan untuk menabur Watch your lives and see. dan lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupmu. Nah, kita sudah mendengar dengan jelas video tersebut. Nah, kita melihat bagaimana gereja berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya kepada jemaat dengan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberkati,
hidup jemaat, bahkan membuat makmur, sukses, melipat gandakan apa yang mereka telah berikan kepada Tuhan. Kita tadi mendengar seorang pengajar ini, dia mulai mengatakan, saya akan membawa kalian ke dimensi kemakmuran. Jadi teologi kesuksesan. Nah, itulah yang diajarkan di dalam gereja. Dan dia mengatakan, berikan $2.000. Dan dia memberikan kesaksiannya bahwa dia pernah punya uang $5.000. Dan katanya Tuhan mengatakan, berikan semuanya. Maka dia berikan kepada Tuhan semuanya. Dan tadi dia menghitung 3 kali, ayo berikan, ya, menabur, berikan $2.000. Ya, maka lihatlah apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Tuhan akan melipat gandakan, membuat hidupmu sukses, makmur. Nah, inilah yang diajarkan ya di dalam gereja. Ini adalah pengajaran palsu, pengajaran sesat. Dan banyak orang Kristen terpengaruhi oleh ajaran ini. Jadi mereka berpikir, saya memberikan persembahan kepada Tuhan, mengharapkan imbalan, bahwa Tuhan akan melipat gandakan apa yang dia berikan kepada Tuhan. Jadi seperti tanam modal. Ya, berikan 1, maka akan mendapatkan 2 kali lipat. Nah, saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali bagaimana sikap yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah kita berikan untuk mengharapkan imbalan, mengharapkan berkat, apalagi berkat jasmani fokusnya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan di kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9. Di sini firman Tuhan berkata, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Kita melihat bagaimana orang-orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan untuk pembangunan bait suci. Dan lihat bagaimana sikap mereka memberikan persembahan, yaitu dengan sukacita, tulus hati. Ya, dikatakan tulus hati, memberikan dengan sukarela. Jadi bukan berharap imbalan kepada Tuhan, bukan berpikir bahwa Tuhan akan melipat gandakan, bukan berpikir bahwa Tuhan harus memberikan berkat jasmani kepadanya, bukan. Tetapi di sini dikatakan orang Israel memberikan dengan sukacita, bahagia, senang, dan dengan tulus hati, ya, ikhlas, bukan ada maunya untuk kepentingan kita, bukan. Memberikan dengan sukarela kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, tanpa berpikir berharap akan datang imbalan 2 kali lipat, tidak. Tapi dengan sukacita memberikan kepada Tuhan. Nah, inilah sikap yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-16 sampai 17. Apa kata firman Tuhan? Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri. Dan punyamulah segala-galanya. Jadi apa yang kita miliki itu adalah datangnya dari Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi ketika kita berikan kepada Tuhan, bukan kita seperti tanam modal, bukan. Tetapi sebagai ucapan syukur, kita berikan kepada Tuhan. Karena kita telah diberikan banyak hal. Ya. Jadi di sini dikatakan semuanya punya Tuhan. Jadi ketika kita berikan persembahan kepada Tuhan adalah sebagai ucapan syukur. Lihat ayat yang ke-17 dikatakan, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, ikhlas. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi ditekankan bahwa orang Israel maupun Raja Daud
memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka mengerti bahwa semua yang mereka berikan itu, semua yang mereka miliki itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang berikan. Titipan Tuhan. Jadi ketika mereka berikan kepada Tuhan bukan mengharapkan imbalan. Apalagi berkat jasmani, bukan. Atau melipat gandakan nantinya, bukan. Tapi dengan sukarela, dengan sukacita berikan kepada Tuhan. Itulah sikap yang benar. Mari kita lihat lagi Mazmur pasal 54. Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini, ya, ayatnya yang ke-8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Di sini dikatakan dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan tulus, segenap hati, sungguh-sungguh. Dengan sukacita dia persembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa? Karena bersyukur, karena Tuhan itu baik. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Jadi kita berikan persembahan karena kita bersyukur. Karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita, Tuhan telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Tuhan telah memelihara hidup kita. Jadi bukan ada maunya, saya berikan 1 juta dan saya mau lihat Tuhan melipat gandakan, membuat saya sukses. Nah, itu kan kepentingan kita. Nah, itu adalah sebuah pemahaman yang keliru, yang salah dalam memberikan persembahan, saudara-saudara. Tentunya Tuhan akan memberkati kita kalau kita berikan persembahan kepadanya. Dan berkat itu tidak hanya kita ukur bahwa berkat jasmani, bukan. Bisa juga berkat rohani. Jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan juga tahu. Tapi hati kita bukan untuk mendapatkan imbalan daripada Tuhan. Bukan. Kita harus berikan dengan tulus. Ya. Maka Tuhan pun melihat hati kita, dan Tuhan pun akan memberkati kita. Dan ingat, bukan hanya diukur berkat jasmani, juga bisa berkat rohani. Dan ketika kita memberikan, kita sudah bersyukur, bersuka cita. Lihat 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Rela hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan rela hati, bukan karena paksaan. Bukan karena kita memikirkan, ya kalau nantinya Tuhan lipat gandakan, membuat saya sukses, ya saya akan berikan. Jadi hati kita itu ya secara paksaan, ya karena kita ada maunya. Nah, kalau kita tidak mendapatkan imbalan, kita mungkin ragu memberikan persembahan. Firman Tuhan mengatakan harus dengan rela hati. Nah, saudara-saudara, inilah sikap yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Tuhan telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Maka ketika kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus, tidak berpikir ada imbalannya untuk kepentingan kita. Tapi sebagai ucapan syukur kita, dengan sukacita, kita mau memberikan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur dan juga pelayanan kita untuk Tuhan. Maka Tuhan pun akan melihat dan Tuhan akan memberkati kita. Dan ingat, tidak hanya berpikir berkat itu jasmani, juga berkat rohani. Ya, itu adalah pihak Tuhan. Tuhan sendiri nanti yang melihat. Tapi hati kita harus bersih, tulus, ikhlas. Dengan sukacita kita berikan kepada Tuhan. Jadi sesatlah ya, para pengajar yang menjanjikan kemakmuran dalam memberikan persembahan. Dan sesat juga pemikiran jemaat, kalau saya berikan persembahan kepada Tuhan, saya akan mendapatkan imbalan. Atau mengharapkan 2 kali lipat, atau membuat saya sukses. Jadi mari kita berikan persembahan dengan tulus, ikhlas, sukarela, sukacita,
dan sebagai ucapan syukur kita untuk melayani Tuhan juga. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.